memilih transmisi yang baik pada suatu kendaraan gitu. Ngeng. Ya, nih gue nih. Manusia Grosir Mobil.id. Jumpa lagi ya sama gue ya, teman-teman ya. Nah, ini mobil mau kita kasih tip. Tip apa nih hari ini dari mobil ini? Mobilnya sih mewah, tapi nggak mudah juga. Kita mau bawain tip nih di mobil ini. Mobil ini mau kita kasih buat teman-teman pembelajaran ketika kalian mau beli mobil. Sebenarnya pembelajarannya itu bukan pada mobil ini, tetapi kebetulan ada masalah di mobil ini, sehingga kita bisa jadiin pelajaran agar teman-teman membeli mobil yang tepat. Yuk, kita ke dalam dan kita tahu apa nanti tipsnya. Nah, saya dari dalam nih. Terus kita mau ngapain di dalam? Kasih tip apa? Gimana kalau kita kasih tips cara menyalakan mobil? Oh enggak, bukan itu guys. Saya buka masker dulu ya biar kelihatan kegantengan saya. Biar keren dikit. Oke, sekarang kita kasih tips untuk teman-teman bagaimana memilih transmisi yang baik pada suatu kendaraan gitu. Nah, yang baik itu seperti apa nih? Apakah hanya cuma bisa jalan atau tidak ada kendala seperti, ya nanti kita jelasin seperti apa kendala-kendala masalah pada matic mobil. Pertama-tama kita nyalain dulu nih mobilnya. Setelah kita nyalain, kita matiin mobilnya. Oh enggak gitu. Jadi ini posisinya di mobil ini adalah matic ya, posisi masih di P atau di park. Ketika kita mau jalanin berarti kita harus posisi di D. Kita pindahin ya D ya. Ya. Nah, itu. Kita sudah gas dan mobil itu nyentak. Gitu. Tuh. Ini posisi udah di D ya, guys ya. Kenapa kendalanya? Macam-macam dari transmisi matic itu. Jadi yang tadi pertama nyentak itu sendiri, terus kedua nggak jalan. Ketika kita gas, kita sudah masukin di D atau kita masukin ke 3 atau 21, itu nggak jalan mobilnya. Tuh. Tidak jalan ya. Tuh. Nah, mobil ini bisa jalan ketika apa? Ketika nanti mesinnya sudah mulai panas. Tuh. Nah, untuk perbaikan di matic dengan kendala seperti ini juga cukup mahal. Gitu. Jadi sebaiknya pada saat teman-teman itu membeli mobil bekas, kalian harus namanya test drive dulu. Kondisi dari mobilnya, terus mesinnya, dan terutama juga di transmisinya itu sendiri, karena matic ini sangat rentan ya, beda dengan manual juga memang ketika rusak biaya perbaikannya juga tidak terlalu mahal, tetapi kalau matic ini cukup menguras kantong ketika kalian melakukan perbaikan pada mobil matic. Coba ya, nanti kita tunggu ya beberapa menit ya sampai dengan kondisi mobil ini panas ya. Jadi kita akan coba apakah dia bisa bergerak. Harusnya bisa bergerak karena mobil ini kerusakan hanya di matic ketika mesinnya dalam keadaan masih dingin gitu. Nah, yang lain hal adalah ketika kalian membeli dengan kondisi transmisi matic juga, itu juga susah masuk gigi. Jadi ketika kita pindah ini dari P atau dari R atau dari N, itu tidak mau masuk giginya. Nah, itu sudah dipastikan ada masalah di bagian transmisi maticnya itu sendiri gitu. Nah, kalau manual kita tidak bahas di sini, kita memang khusus hari ini adalah matic. Jadi teman-teman juga bisa menjadi pembelajaran ya buat teman-teman ya. Jadi ketika kalian melihat mobil, jangan hanya dari fisiknya yang bagus, mesin yang tidak ada rembesan oli, atau mesinnya tidak bermasalah, tidak overheat, atau tidak tidak ngebul di knalpotnya. Tetapi yang pasti harus kalian cek itu di bagian transmisinya gitu. Nah, nih harusnya sudah mulai agak panas dan tuh sudah bisa bergerak dikit ya, tapi memang belum maksimal bergeraknya ya. Tetap ya, dia
Padahal panasnya sudah mulai tinggi, tetapi dia tetap tidak mau bergerak gitu. Nah, kalau mundur dia mau, majunya tidak mau, tetap ya, berarti masih kurang panas. Dan ya, itulah tip dari kami dari Grosir Mobil untuk masalah membeli mobil bekas dengan transmisi matic konvensional. Ini masih konvensional di mobil Alphard ini. Nanti mungkin selanjutnya kita akan memberikan tips yang lain mengenai transmisi matic, mungkin dengan model yang berbeda. Oke, sekian dulu ya sobat-sobat Gmob. Jangan lupa tetap di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa lagi teman-teman.